ya namanya orang tua kan khawatir ya, karena pramugari itu kan high risk banget. Kalau ada apa-apa ya udah, gitu kan. Tapi kalau ada kecelakaan, nggak hanya pramugari aja yang mati. Rombongan. Jadi, iya. Jadi pramugari itu tidak hanya penampilan aja, tapi dia harus menguasai keseluruhan semua. Nggak gitu. cuma senyum-senyum manis gitu. Nah itu kan orang lihat. Jadi saya kan juga gitu. Oh saya kira pramugari itu cuma ya udah boarding nunjukin ini posisi pesawat kita gitu kan. Ternyata ya itu detailnya banyak banget. Penumpang lebih pintar lagi, dia beli tiketnya di depan, kalau ngerokok di belakang. Nah, kalau lagi fasten seat belt itu nggak boleh ada yang berdiri. Nah, kalau ngerokok dia berdiri, itu kita yang jadi satpamnya. Kita tuh tiap hari berangkat kerja itu dengan ketemu orang yang beda, destinasinya beda. Terus habis itu pulang nggak bawa PR, iya kan? Terus besok berubah lagi gitu loh, berubah lagi. Jadi kalau males gitu ya. Sebetulnya malesnya itu kita paham ya bilang berangkat benci pulang cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Jagongan untuk semuanya ya. Ketemu lagi sama gue Iwan. Biasa kita ngobrol santai di podcast Jagongan Yuk. Nah, kali ini narasumber kita biasa jalan-jalan nih. Jalan-jalan katanya tadi sempat ngobrol sedikit spill hobi yang dibayar. Wah, baru jarang-jarang nih kita hobi dibayar nih. Nah, ini juga dia ternyata hobinya diantaranya suka jalan-jalan. Terbang malah, bukan jalan-jalan ya, terbang dibayar, alias dulu dia mantan pramugari. Kita ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Iva. Mbak Iva, apa kabar Mbak Iva? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Ini tetangga rumah paling jauh. Baru kali ini pagi doang ya. Pak, kita kan ngobrol-ngobrol nih Pak, karena ternyata ya kenapa ngajak Iva ngobrol gitu kan nggak banyak orang yang tahu gimana sih di Iva sebagai pramugari waktu masih dinas ya, gimana di dalam cabin dan orang ngelihatnya juga kan, aduh enak banget ya terbang kemana-mana, keluar kota bahkan luar negeri diantaranya. Nggak perlu bayar, malah dibayar gitu, gajian gitu. Hobi jalan-jalan tapi dibayar ya Mas? Dulu karena sempat juga pernah punya cita-cita kalau mau jadi pilot gitu kan. Karena ya itu, kalau pilot kan pramugarinya cantik-cantik gitu. Tapi terus karena mungkin diantaranya bukan jalannya, karena sama bapak waktu itu, jangan nggak usah pilot, emang kamu bisa jaga kesehatan. Karena memang itu ternyata dituntut untuk selalu secara fisik ya. Iya. Nah, Pak, balik lagi ke Iva nih, pengalaman Iva. Ini jadi pramugari itu dulu memang kepengen cita-cita atau ada yang kan memang istilahnya orang tuanya menyarankan udah jadi pramugari aja kamu, atau memang Iva itu tadi udah ngerti asik nih gue jalan-jalan dibayar terbang. Dulu tuh sempat sih waktu pingin jadi pramugari, ngelamarnya juga diem-diem sih Mas. Jadi waktu itu masih kuliah, terus karena ternyata dari iseng itu bener ya, harus berani nyoba lah gitu. Saya itu iseng daftar, itu kita ada waktu itu masih tahun 92. Aku masuk daftar Garuda itu 92, terus ada berapa step tes macam-macam sampai akhirnya di namanya itu pantukir, panitia penentuan akhir. Itu yang akhir dari dia sistem gugur. Kalau tes penampilan fail ya udah. Terus aku ikutin tuh semuanya jalan lancar gitu. Pas terakhir harus pantukir itu harus di Jakarta. Itu yang tes wawancara langsung sama direksi. Direksi Garuda langsung. Nah itu minta izinnya bingung sama ibu bapak, gimana nih caranya, karena harus berangkat ke Jakarta langsung pendidikan. Tahun 92 itu masih kita pendidikan di Kosambi. Akhirnya diizinkan karena kakak bilang, orang tuh cari kerja dengan upaya sana sini. Ini dia udah dapat kerjaan, kenapa nggak diizinin gitu loh. Terus akhirnya
Ya namanya orang tua kan khawatir ya, karena pramugari itu kan high risk banget. Kalau ada apa-apa ya udah, gitu kan. Tapi kalau ada kecelakaan, nggak hanya pramugari aja yang mati kan. Rombongan. Iya, jadi misalnya gini, jadi PD saya gitu. Emang kalau kecelakaan cuma cabinnya aja atau kokpitnya aja, nggak juga kan, penumpang itu juga ada dokter, ada insinyur, ada ibu rumah tangga, ada segala-gala lah. Gitu loh. Ya udah, terus nah akhirnya udah diizinkan sampai kita ada pendidikan. Nah pendidikan zaman saya itu memang selalu domestik dulu. Domestik dulu itu karena memang kita lebih dimatangkan lah gitu, menguasai medan lapangannya gitu. Tapi pendidikan kita itu nggak sekarang itu beda jauh gitu, beda jauh sama sekarang karena juga perkembangan zaman ya Mas ya, menyesuaikan. Terus setelah pendidikan itu kita terbang, ada pendidikan lagi internasional gitu, baru terbang internasional. Secara jenjangnya gitu ya. Terus mindset kita tuh kalau terbang itu kan udah masuk pesawat, terus boarding, welcome passenger dengan selamat pagi apa. Ternyata enggak, kita datang itu kita harus briefing dulu. Kita briefing, kita terbang dengan pesawat apa, destinasinya kemana, terus habis itu kita diatur lagi posisi kita di pintu berapa. Oh, secara karena memang itu tim gitu ya, ada beberapa orang kan. Tim itu, jadi kita baru tahu. Setelah kita masuk pun, masuk pesawat, kita harus tahu posisi kita di walk area ya namanya. Walk area kita pegang pintu service door atau entry door. Nah, di situ ada emergency equipment. Emergency equipment pun kita harus apal di luar kepala. Tapi tetap kita punya checklist. Kita nggak boleh pede banget dengan gue nggak usah buka checklist, nggak bisa. Tetap itu secara kita harus SOP-nya lah ya. SOP-nya kita punya checklistnya. Kita harus bilang aku berdiri di sini ada emergency equipment-nya apa aja. Itu kita cek dari expired date-nya, posisinya, terus habis itu ini pintu how to release-nya, emergency landing atau ditching kayak gitu kan. Habis itu setelah kita emergency itu kita ngecek lagi penumpang kita berapa. Penumpang kita berapa, terus ngecek lagi makanan yang on board itu berapa. Setelah makanan on board kita on board itu berapa, dicek lagi ada nggak special meal lagi. Jadi Jadi pramugari itu tidak hanya penampilan aja, tapi dia harus menguasai keseluruhan semua gitu. Nggak cuma senyum-senyum manis gitu. Nah itu kan orang lihat. Jadi saya pun juga gitu. Saya kira pramugari itu cuma ya udah boarding nunjukin ini posisi pesawat kita gitu kan. Ternyata ya itu detailnya banyak banget. Nah, terus mindset kita juga harus kita di pakemnya lah. Orang mungkin tanda kutip pramugari itu pelayan gitu ya. Memang kita itu melayani, tapi kita sebagai tuan rumah. Bedanya kalau pelayan disuruh nggak nampingin, tapi kalau tuan rumah itu nampingin. Terus penumpang itu kayak tamu, dia nggak tahu lavatory itu ada di mana, saya mau makan itu di mana, apa aja. Nah itu tuan rumah gitu. Jadi kita dulu itu benar-benar pakem kita tuh bilang harus mengimagekan diri kita itu tuan rumah, jangan mengimagekan kita kayak mamanya, tolong dong angkatin gitu. Itu kita nggak boleh Mas bilang enggak. Kita diajarkan tidak boleh menolak. Kita harus meng-create gimana caranya untuk bisa menyuruh penumpang dengan cara yang amat smooth. Halus-halusnya. Halus. Benar. Jadi kita bapak kayak gini, Ibu, ini barangnya Ibu. Iya Mbak, tolong. Bu, boleh nggak Bu? Kita berdua Bu. Gitu. Nanti Ibu angkat, saya bantu. Gitu. Kalau mamanya kopernya gede, harus diturunin nih. Padahal penumpangnya bisnis kelas atau first class. Gimana caranya ya kita nyalahin ini penumpang? Kita harus cari gini. Kayaknya cabinnya ini salah Bu ya, cabinnya ini kekecilan buat koper Ibu ya. Waduh Bu, ini kayaknya nggak muat Bu. Kita bantu ya Bu untuk pindahin kayak gitu. Jadi gimana caranya untuk penumpang itu tidak merasa ditolak? Karena nerimanya secara legowo lah gitu. Orang bilang kan katanya penumpang atau pembeli itu raja. Tapi bagi kita penumpang itu bayi. Penumpang itu bayi. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Jadi kita harus
secara smooth untuk mengarahkan mereka untuk nyaman. Itu dari segalanya. Iya, karena ya berapa kali dulu waktu masih kerja juga kan pernah traveling lah ke beberapa kota gitu ya. Nah itu sempat ya ditanya gitu pada saat check-in, dulu kan belum zaman online check-in kayak sekarang gitu kan, masih check-in, kita datang mungkin dilihat fisik, wah ini badannya gede juga, ditawarin sampai duduk di yang emergency exit gitu. Mungkin dilihat, wah tangannya keker kali nih. Iya, itu Karena memang harus, itu benar. oh Pak gimana kalau duduk di emergency exit? Oh iya nggak apa-apa, karena ya gue tahu kalau di emergency itu kan lebih lega gitu kan. Betul. Gitu kan. Oh iya nggak masalah, nggak masalah. Nah itu pun treatmentnya, perlakuannya beda gitu, istilahnya dia yang penumpang di baris itu tuh diingetin lagi sama pramugari bahwa ini nanti ini kalau kayak gitu. Mungkin itu diantaranya tadi yang SOP-nya pramugari, diantaranya harus. Jadi kalau di emergency exit kayaknya di window seat ya, di window seat ataupun emergency exit itu karena gini, kita itu waktu emergency itu yang harus sebetulnya kita harus konsen dengan orang yang sekitar kita. Karena yang menolong awal kita itu dia. Nah itu pun kita harus tanyain, pastiin. Kamu yakin mau duduk sini, kamu yakin mau bantu saya, kamu tahu. Nah itu pun kita harus nge-briefing. Kalau ada apa-apa dengan saya, ini cara buka pintunya, gitu, ya kan? Benar, caranya seperti ini. Nah kalau memang dia bilang, aduh saya nggak berani, itu harus diganti, harus nggak bisa. Gitu. Tapi secara, dulu kan mungkin istilahnya secara manifest penumpang, kan udah diatur nih, Iwan katakanlah di 13A gitu kan, window gitu. Nah kalau pas itu replace di dalam, berarti secara manifest itu bukannya pada saat check-in gitu? Enggak sih Mas, jadi kalau mamanya itu dari sistem check-in-nya ya, mereka ditawarkan itu. Tapi kalau tidak ada sistem di waktu check-in nggak ditawarin, tiba-tiba dapat duduk seperti itu, tugas kita. Nah itu tugasnya tidak semua cabin. Jadi dia ada cabin yang udah itu co-ward-nya, jadi work area-nya. Kamu tanggung jawab untuk briefing. Gitu loh, briefing penumpang di emergency exit ini. Jadi window exit namanya. Kalau nanti di briefing kamu dengan yang safety card-nya segala itu. Iya, itulah serunya gitu ya. Itu kan istilahnya kalau dulu nggak tahu sekarang mungkin masih udah model video lah gitu. Kalau dulu kan masih memperagakan safety manual ya, demo safety. Itu nih, gitu kan. Nggak tahu kalau sekarang ya udah lama juga sih nggak terbang-terbang gitu ya. Apakah yang internasional atau domestik semua sudah pakai ini, tapi paling nggak, wah iya nih udah berkurang lah gitu. Ya banyak sih pekerjaan kita yang kesini akhirnya dibantu oleh dengan monitor yang seperti itu. Kalau dulu kan memang nggak ada. Dulu itu malah masih boleh ngerokok. Iya kan? Dulu itu kita jadi satpam, Mas. Benar, untuk ngerokok itu hanya boleh di belakang. Penumpang lebih pinter lagi, dia beli tiketnya di depan. Kalau ngerokok di belakang. Nah, kalau lagi fasten seat belt itu nggak boleh ada yang berdiri. Nah, kalau ngerokok dia berdiri, itu kita yang jadi satpamnya. Bawa pentungan. Kamu duduknya di mana, balik gini, kayak gitu. Dan kita kalau malam mau penumpang tidur pun kita harus walk area. Itu 1 jam. Jadi kita muter gitu ya. Nah, itu pun tugas kita juga ke kokpit. Ke kokpit itu per 30 menit kita harus telepon. Untuk make sure. Cap, it's okay. Cap ada request minum atau apa? Enggak, udah oke, ya udah gitu. Cap ada perlu apa gitu. Jadi kita 30 menit tuh harus. Oh, itu pun lewat telepon istilahnya kan ya istilah sesama kru lah gitu bahasa awamnya gitu kan. Kenapa nggak ketok aja gitu? Cap, ini mau kopi nggak gitu? Ya bisa sih ketok, tapi ada telepon ya udah kayaknya karena di kokpit itu pun kan harus namanya itu clear area gitu loh. Jadi nggak semuanya, nggak sembarangan orang itu boleh. Iya. Nah, selama Iva berapa lama? Jadi 25 tahun. 25 Itu Mas, nggak berasa kerja itu karena kita tuh tiap hari berangkat kerja itu dengan ketemu orang yang beda, destinasinya beda. Terus habis itu pulang nggak bawa PR, iya kan? Terus besok berubah lagi gitu loh.
berubah lagi. Jadi kalau aduh males gitu ya. Sebetulnya malesnya itu kita sampai bilang berangkat benci pulang cinta. Iya, cuma kan istilahnya pernah berapa kali ya waktu ngeliat Iva masih dinas gitu kan, dijemput subuh Iya, gitu kan, heeh. udah dijemput, terus kadang mobilnya nungguin di Iya, depan gitu heeh kan, heeh mungkin heeh. itu flight itu memang karena memang sudah dapat schedule pagi, terbang pagi atau memang semuanya sama tuh, Gini, dijemput kita itu masih gelap ada gitu? hitungannya jam kan. Tadi Heeh, jadi kita hitungannya bukan jam kerja, mhm, bukan hari kerja, mhm, hitungannya kita jam kerja, iya, flying time, rest hour gitu mhm, kan. Terus nah, umpamanya kita take off jam 6 pagi, mhm. itu 3 jam sebelum take off itu sudah ada jemputan. Oh, Jadi jam 3 udah harus bangun. Jam 2 udah jam jam 3 harus sudah siap dijemput. Jam 2 itu harus bangun dengan mandi, dandan, semuanya prepare eh, gitu. Terus kalau dijemput pun hanya dikasih waktu 15 menit. Lebih oke, dari 15 menit ditinggal. toleransinya, Toleransinya 15 menit. Kalau enggak ditinggal. mhm, Kecuali kalau kita standby, mhm, schedule kita standby, tiba-tiba mhm. ada jemputan mendadak, itu hanya dikasih waktu 30 menit untuk prepare semua. Standby itu berarti dalam artian belum ada schedule Iya, standby terbang dibagi gitu? 2, Oh, IM-PM, oke, 12 jam. iya iya. Kita standby Di di office? office. Di rumah, Oh, di di rumah? rumah. Nanti Oh, ada lagi yang standby di bandara. mhm, Itu reserve reserve kita. Jadi, itu kalau ngadepin umpamanya lagi terbang, terus ada kru teman kita lagi sakit, ada harus mendadak gitu ya. mhm. Nah, kita langsung saat itu juga. Oh, Tapi kalau umpama udah habis semua nih mhm, di mhm. Cengkareng, nah itu tugasnya schedule untuk nyari siapa nih yang standby, Standby di siapa yang rumah, siap heeh, yang siap terbang. siap terbang. Nah, itu kalau itu kan pasti banyak lah gitu ya, pramugari gitu kan di Garuda gitu kan, Mhm Iva kan mhm dulu maskapainya Garuda kan. mhm mhm. Nah, itu dalam menentukan itu gimana sih, Pak? Maksudnya, ini kamu nanti ini ya terbang ke sana, ini terbang ke sini gitu. Itu ada pengaturannya sendiri gitu, Ada. Jadi jadwalnya? schedule tuh ada 3 Iya, yang ngatur ya, mhm, bukan ada 3 yang ngatur schedule tuh ada 3 mmm, schedule-nya pesawat, oke. schedule-nya kokpit, sama schedule-nya cabin. Oh, Jadi, pesawat itu, harus tahu, ya itu bagian mhm, tugas mereka ya, kalau saya ngomongin bagian tugas iya, saya aja ya, cabin. mhm, Jadi cabin itu nanti dia tahu bahwa ini udah jam terbangnya udah jam segini, nggak mhm, boleh lagi, mhm, harus, istirahat, istirahatnya jam sekian, baru mhm, bisa dijemput jam sekian. mhm, Nah, itu kita terima schedule itu kalau dulu mhm, itu 2 minggu sekali. mhm, Sekarang udah 1 bulan langsung kita udah tahu. 1 bulan tuh schedule kita udah keluar mana langsung, aja. Nah, oke, itu udah mix, oh, internasional sama domestik. Kalau dulu memang kita domestik dulu, baru internasional, tapi mhm, sekarang sudah enggak. Karena oh, kalau ditanyain, "Kenapa?" Tergantung dari pesawat itu terbangnya ke mana. Jadi saya punya license nih, mhm mhm. license tuh punya Boeing sama Airbus, gitu Oh, kan. sebentar, berarti tidak hanya di penerbang, istilahnya di pilot Mhm. yang punya license, pramugari pun harus punya? Harus. Itu Di kalau di pilot itu 6 bulan, heeh, jadi harus cek. Kalau heeh, cabin tuh 1 tahun, dites oh, ulang. di Untuk perpanjang license tuh kita dites sebentar lagi. sebentar, seru nih, seru nih. Enggak, maksudnya biar ngelurusin aja sih. Heeh. Katakanlah Iva tadinya biasanya, terbang di 737 gitu Oke, kan, heeh katakanlah heeh, gitu ya, Boeing gitu ya. Boeing, 737 karena Boeing juga Heeh. kan ada 737, ada 747 lah yang Heeh ekstrim, yang heeh gede. heeh heeh. Nah, begitu mau ditugasin untuk 747, Mhm. itu license-nya Ya atau itu. memang Iva, "Oh enggak nih, Iva belum punya license 747, Ya itu, 737 aja." makanya kan aku bilang kita itu disekolahin, Mhm. untuk ngambil license pesawat apa. Oh, Jadi, Garuda punyanya pesawat kan kalau macam-macam tuh. macam-macam, Mhm, Airbus, pesawat itu ada 2 Mas, mhm, Nero sama body, mhm, narrow body sama wide body. oke. Kalau narrow body itu yang aisle-nya 1, itu narrow, Oh, kecil. mmm, Kalau aisle 2 itu wide body. oke, Nah, terus kita disekolahin mmm, untuk ngambil license itu. Ambil license-nya itu sebetulnya itu yang lebih penting itu safety-nya. mmm, Karena kita harus menguasai pintu itu. Tugas oke, kita itu sebetulnya apa sih tugasnya pramugari itu?
tugasnya mengantarkan penumpang selamat sampai tujuan. Sebentar, berarti kan balik lagi nih waktu kita mundur lagi sebentar ya. Waktu IPA pendidikan, semua pendidikan pramugari itu kan basicnya sama nih, semua rata gitu kan. Apa berarti koreksi kalau salah nih. Apakah dari pendidikan itu sudah ada kalau di sekolah umum misalnya penjurusan lah gitu. Oh, IPA nanti ini Oh ke enggak ada 737. penjurusan. Jadi memang kita yaitu sistem gugur. Kalau ikut tes nih, kita safety mamanya ya. Ikut tes safety ini, kalau kita bisa lewat itu ya kita dapat license. Kalau enggak ya udah. License-nya maksudnya itu. Begitu kita pertama kali dapat license, pasti ini asumsinya gitu. Yang basic aja dulu deh, yang pesawat kecil aja dulu, katakanlah 737 gitu kan, yang satu ini. Apa dia bisa langsung, oh karena mungkin secara penilaian itu tadi, makanya apakah ada, oh ini bisa ini untuk langsung yang pesawat wide body gitu misalkan. Enggak. Kita tuh memang kita angkatan ya. Jadi kalau sekolah itu angkatan, kalau kita juga angkatan juga sih. Tapi satu angkatan itu ada batch-nya. Nah, itu kita sekolah bareng. Jadi sekolah flight safety namanya. Flight safety itu sekolahnya ya kita Garuda itu punyanya pesawat ini. Kamu harus menguasai ini, gitu. Menguasai ini biar mendapatkan license ini. Nah, setelah kita mendapatkan license ini, baru kita diterbangkan. Nah, diterbangkannya itu baru kita bilang, oh kita tuh baru tahu terbang dengan pesawat apa, dengan krunya siapa, itu saat kita zaman saya dulu belum ada computerized. Kalau sekarang sih kita udah tahu kita terbangnya pakai apa. Udah online lah semuanya gitu ya. Kalau itu kita datang, terus kita baru tahu, oh aku terbang ke sini udah tahu, oh naiknya pesawat ini ternyata, gitu, pesawat ini. Terus itu pun kita baru di briefing lagi di work area apa, terus terbangnya kemana gitu. Iya, tapi ini sih agak melenceng sedikit, bukan melenceng sih. Cuma denger-denger gitu kan, coba denger. Istilahnya kalau dulu ya, kok lu terbangnya domestik mulu sih, nggak pernah yang internasional gitu kan. Terus kata yang, lu internasional mulu kapan namanya? Iya, main Nah, schedule. gitu kan sampai dapat bocoran, itu mah gimana kedekatan aja, kedekatan gimana maksudnya? Nah ini ada pelakunya deh, yang ngejalanin. Jadi kalau ya, memang sih banyak pertanyaan gitu. Pramugari tuh terbangnya request captain gitu ya. Kalau dulu ya Mas ya, kalau dulu kita itu amat sangat solid sekali gitu. Kita tuh solid banget. Karena pesawat kita itu nggak banyak, krunya juga nggak banyak, tapi destinasinya itu lama-lama. Jadi destinasinya itu kita kemana, terus terbangnya itu lama-lama, gitu. Bisa sampai 14 hari, 12 hari. Ke Eropa itu bisa kita ke Rome, ke Frankfurt, terus ke Amsterdam. Zaman dulu, gitu. Jadi aku bilang, kita terbangnya dengan orang yang kita kenal lagi, dia lagi, gitu loh. Jadi seakan-akan dia bareng sama kapten itu. Tapi sebetulnya, ya itu aku bilang, schedule itu ada 3. Schedule pesawat, schedule kru, sama schedule cabin. Nah, itu yang ngatur, itu ada lagi. Bukan kita yang ngatur. Setelah kita datang, baru kita tahu terbang sama siapa, naik pesawatnya apa, kaptennya siapa. Nah, kalau mau request gimana caranya? Gitu. Ntar request apa ya istilahnya kalau dulu tuh on request gitu. Iya, istilahnya makanya waktu itu mikirnya ya sah-sah aja sih, cuma mungkin datangnya ya belum pernah sempat ngobrol juga sih sama yang punya udah jadi kapten pilot kayak atau apa. Karena kalau contoh lah kayak di kantor gitu kan. Kalau di kantor itu kan ya gue juga pasti milih yang sekiranya gue tahu dia pasti akan support gue. Gue pun nyaman komunikasi sama dia gitu kan. Gitu. Terlepas dari omongan miring atau apa, enggak, gue pokoknya ya contoh beberapa bos-bos juga gitu kan, sekretarisnya itu ya pasti diangkut. Kalau dia pindah kerja, ya udah sekretarisnya dia aja gitu. Tapi gini ya Mas, kalau dibilang memang dunia pramugari itu apa sih yang gimana orang gini loh.
kita itu terbang dengan diri kita sendiri tanpa bawa siapa-siapa. Terbangnya jauh dari keluarga, satu. Kita terbang, nginepnya di hotel, iya kan? Terus kita terbang disanggunin duit. Bisa dong kita melakukan apa-apa itu amat sangat mudah gitu loh. Jadi orang menilai itu ya wajar karena kita begitu akses kita tuh diberikan kemudahan semua gitu loh. Jadi ya udah kembali lagi sih Mas gitu loh. Makanya aku bilang sebetulnya yang hebat tuh bukan pramugarinya, keluarganya. Keluarganya bisa mau ditinggal, bisa mendengar gosip seperti itu dengan keadaan yang ngelepas istrinya dengan dandan, dengan pakaian seperti itu untuk melayani orang lain. Gimana coba? Tengah malam gelap-gelap masih. Makanya saya bilang jam 3 pagi. Kalau dibilang saya hebat kamu enggak, yang hebat tuh keluarga saya. Keluarga saya bisa mengizinkan saya terbang dengan kondisi kayak gini, dan saya punya prinsip saya nggak mau bawa pegang kunci rumah. Jadi saya harus pulang pergi ada yang bukain pintu di rumah. Itu kalau saya bilang. Jadi saya merasa bahwa ada yang nunggu nih di rumah gitu loh. Iya. Nah, istilahnya kan memang ya balik akhirnya ya duit pegang, keluarga jauh gitu. Mungkin bagi yang masih lajang gitu kan itu sesuatu yang gue bisa happy nih ngapain belanja kamu. Kalau sekarang mungkin istilahnya jadi banyak just tip gitu. Nah, just tip itu aku juga punya cerita. Zamannya belum ada just tip, saya udah just tip. Tahu gitu kita nih. Ya kan aku bilang, Mas, ini kerja udah hobi, punya side job juga gitu. Tapi dalam just tip itu juga ada aturan. Dalam arti gini, Mas, kita itu bea cukai itu punya memang spesial untuk cabin juga harus. Contohnya seperti rokok gitu. Dan tiap negara manapun itu punya aturan sendiri. Kita nggak boleh bawa makanan apa, kita nggak boleh barang apa, itu ada. Jadi kalau umpamanya zaman saya itu lebih bebas, dalam arti bebasnya itu barang-barang yang nggak ada di sini itu bisa aku dapetin di luar, gitu loh. Bebasnya itu dalam arti saya lebih bebas untuk kamu nyari apa aku bisa cariin seperti itu. Katakanlah tapi kalau sepatu, gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu kan, semua sudah bisa dicari di sini. Mereka yang bebas, bukan aku yang bebas. Udah gitu begitu masuk ini kena cukai Bos. Kita kadang dulu ya, maaf kata, Cap boleh pinjam nama nggak Cap? Bisa gitu ya? Itu mau punya Captain. Aman ya, kalau punya Captain aman. Punya Captain. Tapi kalau secara ininya, kan kalau penumpang katakanlah di maksimum 20 kilo gitu kan. Kalau si cabin crew seperti pramugari itu tetap sama, ada. Karena kan nanti kita ada manifest kargo. Jadi kita event pun istilahnya kalau kita bilang owner lewat nih, owner yang punya nih, owner kita itu kalau bilang ada fast track, kan imigrasi, kita selalu lewat lebih duluan kan, owner. Kita selalu bilang gitu owner. Tapi kita tetap safety itu tidak bisa dilawan, tidak bisa dilawan. Jadi fun itu mengikuti, tapi untuk safety itu udah nomor 1. Iyalah gitu ya. Karena balik lagi juga istilahnya keselamatan. Ya mikirnya kalau bus sama-sama angkutan umum, trouble atau apa, kempes ban gitu kan, bisa melipir gitu kan. Nah kalau satu melipir di mana gitu. Keberatan beban gitu, nggak mungkin ini ke belakang, terbang aja nggak bisa kali. Aduh, Pak, selama 25 tahun pasti ada dong suka dukanya gitu. Nah, kalau suka mah ini deh gitu ya istilahnya. Pernah nggak ketemu gitu penumpang yang ngeyel banget nih, kalau bukan gue lagi tugas gue jitak. Pernah Mas. Zamannya yang lebih sering itu zamannya penumpang pakai handphone. Baru-baru mungkin. Yang baru-baru itu zamannya baru pakai handphone. Itu kan kita benar-benar strict kan. Karena memang pesawat pun belum dirubah sistemnya, tapi kan connect handphone ke kita kan kadang masih zaman dulu kan itu. Nah, itu kalau 1-2 penumpangnya. Kalau itu penumpangnya lebih dari 50 orang pakai handphone semua, itu kan akan connect ke kokpit kan, seperti itu. Terus ibu-ibu yang ya maaf kata duduk di emergency exit atau tuh window seat, dia
naruh barang yang kita udah ngingetin nggak mau, terus dia ngasihnya dengan kaki kayak gitu. Ya udah kamu taruh saya dengan kaki. Itu aku alamin. Tapi ya itu kita nggak boleh ngomong nggak boleh karena kita pakai seragam. Oh iya. Selama saya itu prinsipnya, selama saya pakai seragam ya udah saya itu berimo aja tapi dengan kita punya cara gitu. Ya udah itu pokoknya harus negur penumpang gitu. Kita ada tahapnya. Junior dulu ya negur. Nggak bisa satu lagi deh. Baru terakhir, udah deh aku nggak bisa deh Mbak. Itu kita pakai trik lagi. Bu maaf, itu penumpang sebelah sana ngingetin saya untuk matiin handphone ibu. Boleh nggak Bu dimatiin gitu. Karena tadi teman saya ada 2 ngingetin ibu belum matiin. Sekarang penumpang itu. Padahal saya nggak, padahal bukan penumpangnya itu, cuma caranya aja. How to-nya aja. Iya. Ya, berarti tetap berlaku juga sistem eskalasi gitu loh ya. Pertama di bawah dulu, coba deh selesaiin, kalau enggak, nggak bisa Mbak ternyata. Iya dengan segala ininya lah, gitu kan. Wah, guys turun ini. Ini ratunya turun. Mas, kalau kayak gitu, kadang kita tuh bukan ngangkat capeknya itu justru ngatur luggage bin. Karena kan penumpang itu tinggal naruh-naruh aja. Tapi untuk bisa cukup kan kita yang ngatur. Nah itu kan kadang kita mindahinnya itu kan enggak. Geser-geser atau apa mindahin. Nah itu sepanjang itu kita geserin, kita atur semuanya. Nah situ. Itu yang amat sangat membutuhkan waktu dan tenaga. Iya dulu tuh, ingat banget sih diantaranya gitu. Karena memang bagian dari obsesi waktu sekolah gitu lah dulu kan. Mau jadi pilot gitu kan, terus ya dari pilot belajarlah pramugari. Apa ya pramugari minimum dulu 165 atau apa gitu kan. Ternyata begitu, karena belum pernah naik pesawat waktu itu. Begitu, ternyata ini PDP-nya gimana nih menyangkutin di. Iya makanya kita tuh sampai trik kita untuk ngangkat pesawat, ngangkat koper, sampai ya udah gimana lagi Mas, masa gini, itu siapa tahu kan kita pakai seragam berita-berita siapa lo gitu kan. Jadi kalau kadang aduh permisi Bapak Ibu ini punya siapa ya, boleh saya pindahin ya sebelah sini ya gitu. Ya itu yang pakemnya dari pramugari Garuda. Kita diajarkan senior kita untuk secara how to-nya itu lebih bijak lah. Lebih servisnya itu lebih halus lah gitu loh. Itu yang aku diajarkan sama seniorku. Jadi memang kesini itu sudah sistemnya udah kayak kejar jam terbang. Kalau kita dulu udah nggak ngejar jam terbang tuh sudah otomatis sudah ya udah kita udah tahu dapatnya segini gitu loh. Kalau sekarang karena kita udah langsung pegawai tetap kan, selama 4 tahun langsung pegawai tetap. Kalau sekarang nggak tahu deh. Nah itu kan setahu gue Diva, kalau untuk ya maaf gitu kan, kalau untuk kru itu pramugari kan kalau ngeliat hanya berlaku di flight domestika gitu kan duduknya cuma yang kursi lipat gitu kan, cuma duduk tegak gini aja. Itu hanya di selama jam-jam tertentu atau baru terbang aja atau gimana? Atau selama perjalanan? Tergantung posisinya. Namanya cabin seat. Cabin seat kita itu kalau di Nero itu kan di belakang tuh. Nah, kalau di wide body itu kan ada yang di tengah. Nah, yang di tengah itu ya udah kita memang standby di situ duduk, itu bukan untuk istirahat gitu loh. Iya, pada saat take off gitu kan. Itu kita untuk kita tuh udah sistemnya, jadi setiap kita duduk itu berapa second atau berapa menit itu kita nggak boleh diganggu karena kita konsentrasi waktu captain comment, cabin ready for take off gitu kan. Itu kita langsung lihat pintu bahwa tugasku nanti buka pintunya caranya itu kita ngelihat gini. Oke, sini oke sip dah. Siap duduk. Setelah duduk itu kita nunggu sampai captain matiin seat belt. Nah, itu berarti sudah aman. Sebelum itu kita harus standby di situ terus. Nah, kalian mungkin ngelihat penumpang ada yang aneh-aneh gitu. Terus kalaupun kalau in flight dalam penerbangan kita duduk situ ya nggak apa-apa karena itu memang hak kita. Tapi bukan untuk istirahat. Kita nggak boleh di depan penumpang tidur sambil ngomong. Tapi manusiawi sih Mas. Kita tuh punya rasa fatigue, capek gitu. Itu sampai
Sampai benar-benar, nah ada aturan lagi bahwa penerbangan di atas 9 jam kita harus istirahat. Karena untuk take off landing itu benar-benar yang high risk sekali. Karena di situ kita harus konsen banget. Nah kalau kita nggak istirahat, itu gimana kita bisa konsen gitu. Dan itu pun untuk ada aturan lagi untuk menyelamatkan penumpang itu 90 penumpang itu harus berapa second. Itu pun kita dites. Seberapa cepat ininya responnya? Harus 9, aku lupa. Aku takut salah nyebut. Tapi 90 penumpang dengan berapa second tuh kita harus keluarin penumpang semua. Iya. Nah, ini lagi. Kenapa sih kalau mau take off atau mau landing jendelanya dibuka? Emang ngaruh maksudnya untuk melihat apa gitu? Ada ininya nggak? Pada waktu emergency, pada waktu kita landing, ya kalau smooth aja, alhamdulillah kita landing aman. Kalau ada emergency, kita itu harus tahu bahwa kita landingnya di darat atau di laut. Kalau itu ditutup, kenapa itu waktu stuck, namanya bumping, gitu, nggak bisa dibuka, kita nggak akan tahu. Kita mau landing di mana ini, gitu loh. Makanya kenapa harus dibuka semua. Terus kenapa waktu malam cabin dimatiin semuanya, biar dia waktu emergency kan terang nih. Kalau tiba-tiba dia keluar dari kokpit, keluar dari pesawat, kan posisi gelap. Nah itu kan perbedaan pandangan mata kita kan, adjustnya kan makanya kenapa harus dimatiin. Jadi waktu malam itu ada alasan semuanya. Ada faktor keselamatan lah di situ sebetulnya gitu. Coba ya itu balik lagi karena orang sekarang bahasa ngomong rada kepo. Nah apa sih kan jendela silo kali gitu kan. Apa sih lo gitu. Oh ternyata dari sisi keselamatan. Ya kan nanti itu kita pun komen dari kokpit kan selalu gitu, emergency landing kita nunggu tiren atau dicing gitu. Kalau tiren komennya beda lagi, dicing beda lagi. Dicing itu di laut. Take your seat belt under your seat, put it on, yaitu ambil pelampung di bawah kursi Anda, kenakan, jangan kembungkan. Nah itu komennya beda lagi. Nah itu instruktur dari si kita. Bukan, maksudnya bukan dari pilot, bukan? Bukan. Pilot itu hanya memberikan komen kita landing di mana, gitu. Hanya info itu aja. Terus dia akan komen. Jadi kita yang komen emergency bend down, hold your knees, keep calm, remain seated. Itu kita ke penumpang, gitu loh. Untuk tenang, tetap duduk, peluk lutut, jangan buka sabuk pengaman. Itu kita harus cepat ngomong dalam berapa second dan menenangkan penumpang. Seperti itu. Itu kita dites setiap 2 tahun sekali. Ada ininya. Ada. Jadi setahun sekali kita tes tertulis semuanya. 2 tahun itu kita pakai weight drill. Jadi kita sampai turun ke laut segala. Iya, karena begitu senonoh keganjel perut juga gitu. Aduh luar biasa. Nah, Pak, luar biasa banget ya Pak. Terima kasih banget. Nah, terakhir nih sebelum kita udahan, ada tips nggak nih buat kali ini sobat jagongan yang nonton, entah anaknya atau dia mana, wah ini ada pramugari, gue juga pengen nih. Ada berbagi tips and ininya lah, kiat-kiat. Jadi ada teman saya, dia itu diterima pramugari, terus sampai dia bilang, aku heran kenapa aku diterima ya. Padahal waktu tes, aku tuh ditanyain, kamu tahu beras tagi? Saya tahu Bu, beras tagi. Beras tagi itu suatu makanan dari beras. Aku udah terus aku keluar. Terus begini. Beras tagi apaan sih? Beras tagi itu daerah deh. Waduh, gua nggak diterima. Ternyata aku diterima. Terus dia terbang sama perser kita yang ngetes waktu itu. Ibu ingat nggak? Iya saya ingat. Kenapa Ibu? Yang dibutuhkan adalah percaya diri. Kamu percaya dan meyakinkan penumpang bahwa everything is under control. Itu perlu. Nah itu tidak kalau pembelajaran lain kamu bisa belajar. Tapi untuk yakin percaya diri itu tiap orang beda-beda. Gitu. Jadi sekarang kita gini, mamanya ditanyain, Mbak, ini gunung apa? Waduh, gunung apa? Kita nggak pernah tahu kan. Kita terbangnya kemana-mana. Oh Bu, sebentar, saya mau cari, saya tahu Bu, cuma buat memastikan saya tanya Captain ya Bu ya.
Nah, itu kan percaya diri kita untuk menenangkan penumpang, seperti itu. Jadi kembali lagi harus percaya diri, tapi jangan ngawur ya. Jangan kepedean. Istilahnya jangan kepedean. Jangan kalau safety jangan diakal-akali. Tapi kalau mempunyai daerah oke lah, kita masih bisa geser-geser kiri kanan lah. Jangan ditanya, Mbak, itu gunungnya bagus, gunung apa ini? Aduh, kemarin saya lewat belum ada gunung itu. Iya. Kemarin lewat belum ada tuh gunung gitu kan. Aduh, kepedean. Jadi emang kalau ditanya selalu gini, gimana sih harus tinggi kah, harus cantik kah? Kalau cantik make up semua udah bisa. Semua perempuan tuh cantik how to-nya aja, make up-nya, gestur tubuhnya. Tapi kembali ya pembawaan diri kita juga gitu loh. Kita dengan seragam kita, saya yakin kok, saya itu amat sangat pede kalau pakai seragam, narik troli. Itu selalu kayak saya bilang, itu saya tidak membawa Iva, saya membawa Garuda. Iya, gitu. Dengan uniformnya ya, dengan seragamnya. Dari uniformnya itu. Iya, karena kan ya jujur aja gitu kan, kalau dulu masih suka traveling terus melihat wah itu kru gitu kan lewat, luar biasa. Kepuasan saya itu penumpang itu Mas, kalau apa ya, saya tuh ngerasa bahwa pernah ada penumpang, saya nggak tahu dia itu siapa. Nah, saya itu mempunyai mindset bahwa ngadepin penumpang, saya nggak tahu dia jenderal, saya nggak tahu dia menteri, saya anggap dia penumpang saya. Pernah saya terbang dengan menteri, dia kasih kartu nama saya, terus sudah gitu, saya nggak ngeliat kartu nama dia. Pas saya balik ke pantry, kamu ngobrol apa sama menteri? Hah, dia menteri? Gitu. Karena saya nggak pernah ngeliat title-nya dia apa, gitu. Saya mau pokoknya dia nyaman, udah itu aja. Iya. Emang tapi ngomong-ngomong, emang menteri ada title-nya menteri gitu kan? Ada Mas, kartu namanya kan ada. Jadi waktu saya belum pernah sama. Saya dikasih kartu nama Mas, dikasih kartu nama. Kamu percaya? Nah, kamu yakin dengan? Terus aku bilang, ya masa saya dikasih nggak percaya kalau Bapak kasih saya duit? Terus saya bilang, ini palsu atau bener Pak? Nggak mungkin Pak, saya bilang gitu. Oke, yes. Terima kasih banyak Iva ya untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya, semoga bermanfaat buat ini Sobat Jagongan. Ya, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk, subscribe, like, comment, share, ya, dan juga aktifin lonceng tanda notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, terima kasih Iva, sehat terus. Amin. Ya. Oke, terima kasih Sobat Jagongan, sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.